I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now come in with the timpanis and take a shot at anything. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy for me. Apakah teman-teman tahu? Korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir. Dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi. Karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya yang kerja keras rakyat, tapi yang hidup mewah justru koruptor? Dampaknya ya uang rakyat hilang, pembangunan jadi mandek, rakyat pun makin susah. Dana pendidikan, dana kesehatan, semua raib entah kemana. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dan bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah kalau memang korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Semuanya, selamat datang di video kami. Jadi kali ini kami bertiga akan membahas satu topik yang sangat penting. Apa ya kira-kira? Nah, jadi kali ini kami akan membahas topik tentang mencegah perilaku korupsi demi kesejahteraan bangsa. Topik ini sering banget kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tapi dampaknya jauh lebih besar dalam kehidupan sehari-hari kita daripada yang kita bayangkan. Makanya di video kali ini kita akan bahas mulai dari pengertian, dampak, contoh, sampai langkah kecil yang bisa kita lakukan sendiri untuk mencegah korupsi demi kesejahteraan bangsa. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, kita kenalan dulu nggak sih? Kenalin, nama aku Naswami Karista. Dan ini teman-teman aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gita Alpianti. Dan aku Adelia Dinanti Putri. Yuk langsung ke videonya. Nah, gimana nih? Kita mulai dari awal dulu nggak sih? Jadi sebenarnya apa sih itu korupsi? Korupsi itu tindakan menyalahgunakan jabatan, anggaran demi keuntungan pribadi. Contohnya menyogok, markup anggaran, atau memakai fasilitas negara demi keuntungan pribadi kita. Nah, dampaknya itu luas banget. Misalnya, dana bansos yang seharusnya disalurkan ke masyarakat malah ke... Nah, ke apa hayo? Hasilnya, pelayanan menjadi buruk. Rakyat yang butuh malah nggak dapat pelayanan secara maksimal. Baru satu sektor, belum sektor pendidikan, transportasi, bahkan lapangan pekerjaan. Korupsi bikin negara susah maju, bikin masyarakat jadi kurang sejahtera. Sebenarnya korupsi itu nggak melulu soal pejabat. Contohnya banyak versi kecil di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya titip absen, nyontek, atau memanipulasi data tugas. Kelihatannya sih sepele, tapi itu termasuk perilaku tidak jujur. Atau memakai uang kas kelas tanpa izin. Nah, mental kayak gitu tuh bibit korupsi yang harus kita hindari. Serem banget ya. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi
generasi muda untuk memberantas korupsi? Pertama, mulai dari integritas pribadi. Biasakan jujur dalam hal-hal kecil dalam hidup kita. Kedua, berani menolak atau melaporkan kalau melihat sesuatu yang gak benar, sekecil apapun. Ketiga, transparan dalam memegang amanah. Kalau jadi panitia atau pegang uang kas, laporkan semuanya dengan jelas. Karena budaya anti korupsi itu dilakukan dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap harinya. Nah teman-teman, jadi korupsi ini ada banyak macamnya, yaitu contohnya seperti suap menyuap, kemudian ada gratifikasi atau pemberian hadiah yang berhubungan dengan jabatan, dan yang terakhir ada penggelapan dana dalam jabatan. Dan sanksi yang akan diterapkan yaitu pasal 2 ayat 1, penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, denda 200 sampai 1 miliar. Pasal 3 yaitu penjara 1 tahun sampai 20 tahun, denda 50 juta sampai 1 miliar. Yang terakhir yaitu untuk gratifikasi, pasal 12B, hukumannya bisa sampai 4 sampai 20 tahun penjara. Jadi, mencegah korupsi itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita semua. Kalau kita mulai dari diri sendiri, jujur, bertanggung jawab, dan gak manipulatif, Indonesia bisa jadi jauh lebih baik. Korupsi, satu kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya jauh lebih besar dari yang terlihat. Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang harapan yang terputus, pembangunan yang tertunda, dan masa depan bangsa yang terhambat. Mencegah korupsi sejak awal jauh lebih efektif daripada menindak setelah terjadi. Pencegahan berarti membangun sistem yang transparan, memperkuat pengawasan, dan menumbuhkan budaya integritas. Korupsi itu merusak, dan mari kita buka mata, buka hati, dan bersama-sama bergerak untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, transparan, dan sejahtera. Karena masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kita. Dan perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Ngobrol anjir. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.